Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video yang dimana ini perdebatan masih antara Kristen dengan Kristen ya, pendeta MYM melawan versus sang begodes ya, atau kampretmen. Nah, ini masih temanya masih tentang bagaimana Yudas ya. Nah, ini ada yang lucu ya. Bukan hanya umat muslim yang mengatakan Rudy Yohanes dalam berdebatnya hanya berretorika dan berasumsi ya, asumsi liar. Namun pendeta MYM juga ya mengatakan hal yang sama. Bahasanya Rudy dalam berdebat tidak akademis dan tidak rasional dan hanya berretorika ya dengan asumsi-asumsinya. Jadi namun di sini ya mereka saling pamer tentang bagaimana mereka sekolah ya. Rudy sampai berteriak-teriak mengatakan dia juga S2 mau sekolah setinggi apapun ya, kalaupun pada akhirnya hanya menuhankan sesuatu yang menyerupai makhluk, itu tidaklah akan mungkin dapat dijabarkan secara rasional. Mau bermanuver seperti apapun dengan dalil-dalil yang tidak ada pun ya diuraikan untuk mencocokkan dari segala sesuatu apa yang menjadi keyakinannya, tetap saja tidak akan pernah nyambung ya. Sampai-sampai pendeta MYM mengatakan bahwasanya Rudy ini macam preman ya, cara debatnya macam preman gitu ya. Jadi ya menjadi sebuah kelucuan ya. Nah, di sini namun mau dikata apapun, mau bermanuver apapun dengan dalil-dalil apapun, karena memang Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan ya, dan cerita masalah penebusan dosa itu sesungguhnya pun tidak ada ya. Mau bagaimanapun perihal masalah Yudas ini tetap saja tidak masuk akal ya. Kenapa? Manusia yang berdosa ya, manusia yang bersalah, kenapa mesti Tuhan yang harus bunuh diri untuk menebus dosa gitu ya. Pokoknya tetap mau bagaimanapun, dipelintir cemanapun, tetap tidak akan pernah nyambung dan tidak akan pernah rasional. Oke, kaum muslimin ya, agar tidak berlama-lama, saya ini kelamaan ini ya mukadimahnya. Kita akan saksikan di mana mereka berdua berdebat nih panas ya, pokoknya saling menghujat, saling menyerang pribadi. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ya, sudah saya sudah tangkap maksudnya mengenai Yudas itu yang sudah saya jawab namanya. Sudah lebih 3 menit. Belum. Yang satu kan belum. Atau kita selesaikan Yohanes dulu ini. Nggak bisa. Kita memang menyelesaikan Yohanes, tapi kita harus bawa ayat-ayat lain untuk mendukung pernyataan kita, Pak. Bapak sudah 3 menit, saya lagi jawab ya. Saya jawab dulu. Kan Bapak sudah menyimpulkan bahwa Yudas itu iblis, pengikut iblis. Saya jawab. Ya, jelas. Ya. Oke, saya jawab ya. Oke, silakan. Saya jawab sekarang. Nah, Bapak, di ayat 67 Bapak lihat, maka kata Yesus kepada ke-12 murid itu, apakah kamu tidak mau pergi? Inilah ujian kepada ke-12 murid. Andai kata mereka orang tidak percaya, pasti mereka pergi. Tetapi jawab Simon kepadanya, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan kekal, dan kami telah percaya dan tahu, katanya. Nah, kemudian Bapak merujuk ke ayat 71. Yesus berkata, bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang 12 ini? Ingat, Yesus yang memilih sendiri, Pak. Artinya Yesus memilih Yudas, sudah bertanggung jawab penuh apapun yang terjadi kepada Yudas. Dan di sini memang ada perkataan Yesus, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Itu bukan iblis yang bertanduk, tetapi mungkin menurut Bapak adalah dia pengikut iblis. Baik, saya bukakan Bapak ayat. Tidak mungkin satu orang menyembah Tuhan, dua Tuhan. Keluaran 20 ayat 5.
Keluaran 20 ayat 5. Sebentar Pak ya, kita harus santai aja. Saya tidak akan saya lewatkan. Keluaran 20 ayat 5. Sebentar, 20. Sekali. Ayat 5. Saya bacakan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang cemburu. Ingat Pak, Allah yang diikuti si Yudas adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu itu yang mengaruniakan Yudas kepada Yesus. Allah yang cemburu itu yang membersihkan Yudas dengan roh. Allah yang cemburu itu kepadanya Yudas datang. Apakah mungkin Yudas menyembah dua Tuhan? Two kings, two kingdoms. Tidak mungkin Yudas di dalam waktu bersamaan menyembah Tuhan dan menyembah iblis. Tetapi yang terjadi adalah bahwa ini harus digenapi kata Yesus. Yesus di depan mata Yesus, iblis itu terus masuk. Yesus tidak mengusir. Kenapa Yesus tidak mengusir? Artinya Yesus memiliki satu cerita khusus mengenai hal ini. Bukan karena Yudas tidak percaya. Bahkan ketika Yesus menyuruh Yudas, pergilah, pergi Yudas. Artinya Yudas percaya menurut perintah Yesus. Selesai Pak, silakan. Ya, jadi sekali lagi ini tafsiran yang Anda karang-karang sendiri ya. Loh, jadi waktu Tuhan Yesus berkata di sini ya. Bapak tidak bisa menilai saya ngarang sendiri. Biarkan argumen saya berjalan. Bapak bantah dengan argumen. Dari tadi saya Bapak Bapak mengatakan saya ngarang-ngarang sendiri. Bapak pun ngarang sendiri kalau gitu. Tidak. Selagi saya berpedoman pada Alkitab artinya ada. Silakan. Begini loh. Saya katakan ngarang karena tidak ada dasarnya. Itu berdasarkan asumsi yang tidak kamu jawab kan. Anda mau ngomong saya ngarang. Tidak ada asumsi. Tidak bisa gitu Bapak bilang. Bapak cukup jawab argumen saya dengan argumen. Tidak perlu Bapak tambahi, Bapak bumbuhi bahwa saya mengarang. Kecuali asumsi. Silakan. Memang tafsiran Anda ini ngawur di sini. Itu ngawur. Makanya saya bongkar ngawurnya sekarang. Ya Bapak buktikan. Jangan Bapak bilang ngawur. Itu Bapak buktikan saja. Saya tidak pernah membilang Bapak ngawur. Silakan. Saya buktikan. Ya, saya buktikan sekarang. Ya, ngawur Anda ya. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Ini pertanyaan kepada para murid yang ada di situ, dan ini sama sekali tidak mengindikasikan ya apakah ya orang itu kalau pergi tidak percaya, kalau tetap percaya. Itu tidak ada dasar untuk menilai begitu ya. Perhatikan baik-baik ya. Saya belum selesai ya. Bahkan orang yang banyak yang berkerumun kepada Yesus yang pergi itu siapa tahu? Kita tidak tahu, jangan kemeruh ya. Kita tidak tahu. Ketika Yesus sudah bangkit, mereka mungkin dapat dengar Injil dari Petrus lalu percaya. Kita tidak tahu. Orang yang tadi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mungkin kemudian mereka percaya setelah sadar Yesus itu adalah Mesias kan? Oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi ayat ini, ayat 67 sama sekali tidak mengindikasikan ya, apakah orang pergi, oh berarti dia tidak percaya. Tidak pergi, berarti dia percaya. Tidak ada di situ ini ya. Jadi kalau para murid itu diam di situ, karena memang ke-12 murid ini termasuk Yudas yang selama ini selalu bersama-sama dengan Yesus, tetapi nanti perhatikan baik-baik bahwa Yudas itu akhirnya memang pergi dan binasa, pergi dan bunuh diri. Berarti dia memang bukan bagian daripada pelayanan Tuhan Yesus, ya begitu. Saya masih ada waktu. Saya jawab tadi mengenai masalah kas, ya mengenai masalah kas tadi. Jadi kalau masalah kas itu, ya Yesus sendiri yang berbicara ya, biarkanlah lalang tumbuh di antara gandum. Kan begitu. Ada satu perumpamaan itu, saya nggak ada waktu untuk membuka ini nanti. Lalang ya, orang durhaka sama orang benar itu dibiarkan tinggal sama-sama. Bahkan itu bisa ada dalam gereja. Itu sebab Yudas ini memang dia adalah milik iblis ya. Dia mencuri kas, dibiarkan. Karena memang Tuhan Yesus mempunyai prinsip biarkan lalang itu berada di antara gandum. Nanti kata Tuhan Yesus pada akhir zaman nanti akan ada penghakiman. Di sana nanti baru kemudian seluruh lalang itu dikumpulkan, diikat, lalu kemudian dibakar begitu. Jadi ini argumentasi saya kira saya tidak bisa menerima apa yang Anda katakan itu. Silakan sekarang kalau mau santai. Nah, Bapak tidak menerima tidak masalah, tapi jangan selalu dibumbuhi Pak saya itu tadi asumsi segala macam. Bapak juga asumsi mengenai ilalang itu tidak ada urusannya itu ke Yudas Pak. Tidak ada urusannya itu hanya asumsi.
Ya sudah, makanya Tidak. yang terbaik Tidak kita apa-apa. lakukan adalah Bapak tanggapi argumen saya. Jangan Bapak buat kesimpulan pribadi. Sekarang saya jawab, bisa nggak Bapak buktikan kapan Ya. Yudas mencuri ketika mengikut Yesus? Silakan buktikan dulu. Kasih ayatnya. Al- Itu bukan Alkitab. bukan Yesus yang mengatakan itu, Pak. Yang mengatakan itu adalah penulis Yohanes. Kan jelas di situ. Yohanes 12 ayat 6. Penulis yang mengatakan itu Yohanes. Setelah Yesus naik ke surga, kenapa baru dibukakan hal itu? Ya kan, dibukakan, ditulis. Artinya mereka menyimpan dosa Yudas. Itu adalah dosa menyimpan dosa. Ini, silakan Bapak jawab. Kapan Yudas mencuri dan kapan Yudas mencuri kas? Saya ingin tahu kapan. Silakan. Kasih ayatnya. Standar, ya, dengar dulu. Standar kita ini Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Yohanes menulis berdasarkan wahyu dan ilham dari Tuhan. Ya, itu standarnya Alkitab. Maka setiap yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan, walaupun itu tidak keluar langsung dari mulut, karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini ya seluruh Alkitab ini. Maka tulisan Rasul Yohanes yang menginformasikan bahwa Yudas suka mencuri di kas, itu adalah firman Allah, dan itu standarnya, itu ayatnya. Ayat apa yang Anda minta? Nah, saya Kecuali minta, Anda berkata, saya minta jangan tunjukkan dia mencuri ketika ikut Yesus. Karena di situ tidak dijelaskan dia mencuri kapan dan mengambil uang kas kapan. Karena Yudas juga bekerja di luar sebelum gabung dengan Yesus. Silakan satu ayat saja Yudas mencuri. Ini hanya keterangan. Tidak ada dijelaskan di situ kapan Yudas mencuri. Apakah mengikut Yesus atau sebelum mengikut Yesus? Kalau Bapak bilang ketika mengikut Yesus, maka para rasul menyembunyikan sebuah dosa yang terjadi beribu-ribu abad, yang dibukakan ketika Injil sudah dikanon, tahun 325, maka 325 tahun, 300-an tahun, disimpan kejahatan itu. Apakah bisa rasul-rasul menyimpan kejahatan? Apakah pantas mereka dikatakan rasul? Tidak, Pak. Bapak tidak akan mampu menunjukkan uang siapa yang dicuri Yudas, kas yang mana dicuri Yudas. Silakan kalau Bapak mampu. Alkitab ini sudah bicara, Yudas itu pencuri. Anda lawan Alkitab, Anda salah. Saya tidak melawan Alkitab. Memang dia mencuri, tetapi tidak dijelaskan di situ kapan mencuri. Apakah ketika mengikut Yesus, ataukah sebelum mengikut Yesus? Buktikan kalau Bapak bisa membuktikan hal itu terjadi, silakan. Kalau saya jelas, saya katakan sebelum mengikut Yesus dia memang mencuri dan mengambil uang kas. Setelah ikut Yesus dia tidak melakukan hal itu. Itulah sebabnya Injil kanonik tidak pernah menuliskan bagaimana dia mencuri, bagaimana dia mengkorupsi uang kas. Silakan. Aduh, sudah jauh Anda ini, sudah jauh. Sudah saya jauh. Tidak jauh, Yohanes, Pak. kamu tidak sudah jauh. Jadi gini. Masih dalam konteks. Dengar saya dulu. Ayat itu tidak dijelaskan kapan dia mengambil uang. Kamu dengar saya dulu. Kamu dengar saya dulu. Waktu saya sekarang. Kamu kan sudah ngomong, ya. Jadi gini loh. Dengar saya baik-baik. Kamu mana ada bukti kalau itu Yudas lakukan sebelum jadi murid? Di mana buktinya? Jadi jangan omong kosong. Kamu nggak ada. Sekarang saya jawab. Buktinya adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus tahu Yudas menyuri. Yesus tidak pernah melarang sekalipun Yudas mencuri. Tidak ada keluar dari kalimat Yesus, Yudas kau jangan mencuri. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang dia tidak melakukan pencurian ini ketika ikut Yesus. Tetapi dia melakukan sebelum ikut Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, salah satu di antara kamu adalah iblis. Tetapi ketika dia ikut Yesus, tidak pernah dia mencuri. Andai kata dia mencuri, pasti Yesus menegur. Hei Yudas, mengapa kau mengambil uang kas kita? Kenapa kamu mencuri? Tidak pernah Yesus menegur. Itu buktinya. Bukan asumsi. Sekarang Bapak, buktikan. Rudi, otakmu sudah omong kosong kamu itu. Tidak ada bukti. Saya tidak omong kosong. Ayo buktikan di mana Yesus mengatakan pernah menegur Yudas mencuri. Bapak buktikan di mana Yudas pernah mencuri. Kamu juga buktikan di mana dikatakan Yudas itu mencuri sebelum jadi murid Yesus. Omong kosong. Sudah saya buktikan. Sudah saya buktikan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan sama Yudas, Yudas jangan mencuri. Yesus menegur murid-muridnya langsung. Contoh sama Petrus. Hei Petrus, kamu adalah iblis. Nyalain kau iblis. Pikiranmu adalah pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Kalau Yudas mencuri, pasti Yesus menegur. Sekarang gini,
Kamu tunjukkan bukti di mana dikatakan Yudas itu mencuri sebelum jadi murid Yesus. Tunjukkan ayatnya mana coba. Karena Coba tidak tunjukkan ada kepada di saya. dalam Bible, karena tidak ada di dalam Bible ucapan Yesus menegur Yudas ketika menjadi murid Yesus bahwa dia adalah pencuri. Tidak ada ayatnya. Itu indikasi kuatnya, Pak. Karena Yesus adalah Tuhan Maha Tahu. Makanya gini. Bapak coba jawab, kapan Dengar Yudas saya. mencuri? Buktikan dulu. Saya sudah bisa dulu. buktikan Saya dengan jawab. Bapak. Saya jawab sekarang. Ya. Ya, Karena, dengar dulu. Karena Yudas itu bukan mencuri sebelum jadi murid. Uang kas itu uang kas para murid itu. Itu yang dia curi. Maka Yohanes mencatat itu. Maka Anda tidak punya bukti asal omong kosong saja tadi itu. Maka sekarang Bapak juga terbongkar tidak omong punya bukti. kosongmu. Bapak tidak punya bukti ketika itu dilakukan menjadi murid Yesus. Mana buktinya? Kalimat mana? Kalimat mana? Injil Yohanes ini. Ini ada buktinya tadi. Ini. Mana? Mana? Ini. Di mana? Jadi Yohanes itu ya, Yohanes menulis ini ya, dalam konteks Yudas itu murid Yesus, dalam konteks dia pengikut Yesus, dia mencuri uang kas di sana. Kamu omong kosong itu cap comot ayat. Berarti Bapak mau mengatakan Yesus adalah pelindung kejahatan. Tidak. Apakah demikian? Tidak. Rasul, kenapa tidak? Kenapa didiamkan Yesus? Sudah mencuri adalah dosa. Firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Jangan mencuri. Ulangan 20 tadi mengatakan jangan mencuri. Artinya Yesus melanggar firman-Nya sendiri, ucapannya sendiri. Jangan mencuri, tetapi dibiarkan Yesus dan disimpan selama 325 tahun itu. Kemudian 325 tahun dibukakanlah ketika di kanon Injil itu. Tidak, Pak. Yesus adalah yang tidak bisa berdamai dengan dosa. Pak Rudi, ini argumentasi konyol sekali yang anak SD pun itu ketawain, Pak. Saya jawab sekarang ya. Apakah Pak Rudi kira Tuhan Yesus itu senang dengan kejahatan ketika sekarang ini orang merampok, sekarang ini orang berzina? Tuhan Yesus lihat loh. Tuhan Yesus lihat. Kenapa dia? Nah, ini pertanyaan konyol Anda ini. Tuhan itu ada waktunya. Kapan dia menumpas kejahatan, kapan dia mengakhiri kejahatan, ada waktunya. Maka Yudas itu berbuat jahat, sengaja dibiarkan. Sebagaimana dia katakan, biarkan itu lalang tumbuh bersama gandum begitu. Sekarang saya bongkar kamu sekarang. Kamu kena batu sekarang. Kamu hina-hina teolog, saya bongkar kamu sekarang. Bongkar silakan. Apa yang Bapak bongkar? Dari yang Bapak bongkar. Nah, sekarang gini, jawab saya. Apakah Tuhan Yesus itu suka dengan kejahatan? Sekarang ini ada banyak orang berzina. Sekarang ini ada banyak orang mencuri. Yesus tidak suka dengan kejahatan. Yesus tidak suka dengan kejahatan. Maka hukum Tuhan mengatakan, jangan mencuri. Tetapi andai kata Bapak bilang, Yesus mendiamkan hal itu baru dibukakan 325 tahun ke depan. Artinya, Yesus mendiamkan sebuah kejahatan. Artinya kalimat omong kosong. Yang membuat itu jadi omong kosong adalah Bapak. Bukan saya. Bapak yang membuat itu jadi omong kosong. Gini, saya orang akademik tapi menghadapi preman kayak kamu, saya bisa jadi preman juga. Jangan Rudi. serang diri, Pak. Saya tidak preman. Saya juga orang akademis. S2 saya dari perguruan tinggi negeri. Jangan main-main. Saya S2 juga. Dengar dulu. Jangan nyerang pribadi dong. Dengar dulu. Alkitab sudah mencatat ya, itu Yudas itu pencuri kas, itu sudah bukti itu. Kamu ini apa? Buktinya apa? Mencuri kas kapan? Kita harus mendudukkan dulu kapan mencuri kas. Karena waktu ada dua. Sebelum menjadi murid Yesus dan sesudah menjadi murid Yesus. Bapak harus tetapkan dulu. Jika sebelum menjadi murid Yesus, buktikan. Jika sesudah menjadi murid Yesus, buktikan. Pada apa? Pada saat jadi ini catatannya. Di mana? Di mana? Kalimat mana? Kalimat mana yang menjelaskan itu pada bahasa Yesus? Tidak saya temukan kalimatnya. Kok bahasa Yesus? Jelas Injil mencatat Yudas ini mencuri kas, dia adalah pencuri. Ya kas yang mana dicuri? Apakah kas Yesus? Apakah kas orang luar dari sebelum jadi murid? Kalau Bapak bilang mencuri kas orang Yesus, artinya Yesus melindungi sebuah kejahatan. Bapak sudah menuduh Yesus adalah penjahat. Maka kalau itu yang terjadi, maka orang Romawi, orang-orang ahli Taurat sudah bisa menghukum Yesus langsung. Karena melindungi kejahatan. Dan Yudas pasti mengaku, saya mencuri loh apa ahli Taurat, didiamkan sama Yesus. Harusnya hukumnya potong tangan. Tetapi tidak ditemukan orang ahli Taurat dosa Yesus mengenai melindungi kejahatan. Tidak ada, Pak.
yang bilang Yesus melindungi kejahatan apa? Tuhan Bapak, bisa membiarkan. Bapak. Dengar dulu. Sekarang waktu saya. Nah, demikian tadi kamu Muslimin ya. Sangat mengerikan. Dan ini ada sambungannya ya. Ini karena durasinya panjang, maka saya jadikan dua season ya. Artinya saya bagi dua. Nanti setelah ini juga ya akan saya unggah juga sambungannya karena ini durasinya hampir 1 jam ya, hampir sekitar 45 menit. Makanya saya bagi dua agar tidak kelamaan gitu ya dalam menontonnya. Tapi seru ini kamu Muslimin ya. Jadi segala sesuatu apa yang mereka uraikan itu wah pokoknya hanya ya asumsi-asumsi liar ya, tidak ada mengeluarkan dalil-dalil yang pasti. Oke, demikian saja kaum muslimin, semoga kita dapat tetap istiqomah di dalam Islam dan kita tetap bersabar dikala kita mendapati ujian ya, dan kita tetap senantiasa bertakwa kepada Allah dengan segala kesabaran dari segala sesuatu ujian yang Allah berikan. Dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.